kita urutkan ya alur-alur dari ramalan Jayabaya dari awal sampai akhir ya. Tapi yang perlu aja, ini yang perlu aja. Dimulai dari kemunculan Ratu Adil aja ya. Dimulai dari kemunculan Ratu Adil sampai akhir zaman menurut ramalan Jayabaya melalui karya sastra. Di mana Sri Aji Jayabaya menuliskan karya sastra dengan adanya kemunculan Ratu Adil. Kemunculan Ratu Adil diprediksi antara tahun 2024-2025 seturut dengan ramalan Jayabaya. Di mana ramalan Jayabaya sangat tegas menjelaskan selet-seleting besok ngancik tutuping tahun bakal ana dewa ngejawantah awadak manungsa apa rupa kaya Bathara Kresna awatak Baladewa. Itu adalah awal, detik-detik awal kemunculan Ratu Adil. Ngancik tutuping tahun. Lalu ramalan Jayabaya juga sudah sangat jelas menggambarkan seperti apa kemunculan Ratu Adil. Besok bakal kelakon gonjang ganjinge bumi. Wong Jawa kaya gabah diinteri. Wong Jawa kari separo, wong Cina londo kari sejudo. Itu adalah gambaran detik-detik kemunculan Ratu Adil. Ratu Adil muncul setelah kejadian gonjang ganjinge bumi. Itu kenapa Ratu Adil juga seringkali dalam ramalan Jayabaya dijuluki sebagai Notonegoro. Jadi dalam ramalan Jayabaya kata Notonegoro itu bukan ditujukan untuk nama-nama presiden. Sebenarnya kata Notonegoro itu adalah suatu peribahasa atau suatu pengindahan julukan yang diberikan untuk Ratu Adil. Karena setelah kemunculan Ratu Adil akan melaksanakan yang namanya Notonegoro atau menata negara kembali atau menata kerajaan kembali. Jadi Ratu Adil harus memimpin dan Ratu Adil harus membuat struktur kerajaan, struktur negaranya ya. Siapa yang akan menjadi patihnya, wakilnya. Dan dalam ramalan Jayabaya dikatakan Patihe sang benggol judi. Patihnya Ratu Adil itu nanti dijuluki sebagai benggol judi karena semasa mudanya dia seorang bandar judi. Dan lalu dia bertobat mengingat Tuhan. Lalu menteri-menterinya, senopati-senopatinya Ratu Adil harus membuat struktur kerajaan. Itu yang dinamakan Notonegoro. Bukan disambung-sambungkan sebagai nama presiden. Bukan. Lalu ramalan Jayabaya juga tegas menjelaskan. Dia mengibaratkan, di dalam ramalan itu diibaratkan yang selamat wong Jawa kari separo, wong Cina londo kari sejodo. Itu yang akan selamat dari gempa megateras atau gonjang ganjinge bumi. Lalu setelah Ratu Adil sudah muncul di alam gaib memimpin Notonegoro lagi, dia sudah menata negara lagi. Kerajaannya, strukturnya semuanya sudah terbentuk. Barulah dalam ramalan Jayabaya sudah sangat jelas di alam nyata akan pecahnya perang dunia ketiga. Sudah sangat jelas dalam ramalan Jayabaya. Raja karo raja padha rembukan. Negara endi sing bakal dijajah. Penguasa dan penguasa
saling rembukan atau rapat pertemuan membahas kerajaan mana, negara mana yang mau diserang, yang mau dijajah. Contohnya antara Amerika dan Inggris sebelum mereka menyerang Houthi di Yaman, Amerika dan Inggris rapat terlebih dahulu membahas nih bagaimana caranya ngadepin Houthi di Yaman nih. Kenapa kapal-kapal perdagangan internasional diserang? Akhirnya antara Amerika dan Inggris sepakat meluncurkan bom, menjatuhkan rudal melalui pesawat jet tempur di pangkalan-pangkalan penyimpanan senjata milik Houthi. Itu salah satu contoh dalam ramalan Jayabaya. Bukan hanya itu aja, ramalan Jayabaya juga menjelaskan kerajaan akan saling bersekutu. Jadi akan ada dua blok nih, ada dua sekutu antara Uni Soviet maupun NATO, Amerika, antara Rusia atau Amerika. Tentunya perang dunia ketiga di dalam ramalan Jayabaya ini tidak akan lepas dari pengaruh NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikat sebagai organisasi perang terbesar di dunia, yang anggotanya 50 lebih kerajaan-kerajaan atau negara, dan juga Uni Soviet Rusia yang dipimpin oleh Rusia sebagai organisasi atau suatu pembentukan sistem perang yang sangat mumpuni, saingan NATO. Di mana ramalan Jayabaya menjelaskan perang dunia ketiga ini nanti akan terjadi sampai menjelang 2100. Berarti setelah terjadi gempa Megatrust, Ratu Adil dan orang-orangnya akan ada di alam gaib puluhan tahun. Dan ramalan Jayabaya menjelaskan menjelang 2100 bakal ono perang nuklir. Akan terjadi perang nuklir. Itu menjelang 2100. Berarti sebelum 2100 loh ya, akan terjadi perang nuklir. Lalu ramalan Jayabaya juga menjelaskan, dan 2100 nanti Gusti atau Tuhan akan menggoncangkan seluruh isi langit. Seluruh isi langit akan digoncangkan oleh Tuhan. Akan terjadi yang namanya kiamat besar. Kalau orang Islam itu bilangnya kiamat kubro, kiamat besar. Planet-planet bertabrakan, bintang-bintang bertabrakan, bumi hancur lebur menjadi bubur ayam. Itulah kilasan dari ramalan Jayabaya, kemunculan Ratu Adil sampai akhir zaman menurut ramalan Jayabaya.